Perkenalkan, kami dari kelompok 40 dengan materi bucket elevator. Saya Nima Sifsaifah Nuzulia dengan ujung NIM 112, jurusan Teknik Kimia, angkatan 2023. Saya Pelangi Meisa Fitri dengan ujung NIM 123. Selamat menyaksikan. Bucket elevator adalah suatu alat untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal atau tinggi. Alat ini terdiri atas rantai yang tidak berujung. Bucket elevator digunakan untuk mentransfer material dari permukaan tanah ke ketinggian tertentu. Bucket ini terdiri atas sabuk katun atau karet yang berjalan pada satu palai drive di bagian atas dan juga katrol yang satu lagi didorong, yang bagian bawahnya di dalam casing palsu. Sabuk ini dilengkapi dengan ember di beberapa interval tertentu. Bucket mengangkat bahan dari permukaan tanah ke tingkat yang lebih tinggi dan ember dikosongkan sementara, berada di sekitar katrol atas oleh tindakan sentrifuga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari bucket elevator, yaitu memanfaatkan putaran motor penggerak dengan menggunakan chain dan bucket sebagai transmisinya, di mana material curah atau bulk material masuk ke corong pengisi atau feed hooper. Pada bagian bawah elevator, material curah ditangkap oleh bucket yang bergerak, kemudian oleh bucket diangkat ke atas. Setelah sampai pada sprocket bagian atas, material akan dikeluarkan ke arah corong keluar atau chute outlet. Selanjutnya, klasifikasi atau bagian-bagian dari bucket elevator. Pada dasarnya, bucket elevator terdiri dari beberapa elemen mesin yang memiliki peralatan penting dalam operasinya. Adapun bagian-bagian yang penting dalam sebuah bucket elevator antara lain, yang pertama adalah motor penggerak. Motor ini berfungsi sebagai penggerak elevator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua adalah gearbox. Gearbox adalah salah satu komponen utama yang disebut sebagai sistem pemindah tenaga. Transmisi berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga dari motor yang berputar, yang digunakan untuk memutar spindle mesin maupun melakukan gerakan feeding transmisi. Ketiga yaitu chain dan sprocket penggerak. Chain dan sprocket penggerak merupakan salah satu sistem transmisi yang digunakan pada bucket elevator. Pada sistem transmisi inilah tempat melekatnya bucket. Yang keempat adalah bucket. Bucket berfungsi sebagai tempat atau wadah pembawa material yang akan dipindahkan. Yang kelima adalah segment sprocket. Segment sprocket berfungsi sebagai tempat kedudukan chain agar tidak terjadi slip, pengaman, atau chain tidak keluar dari jalurnya pada waktu elevator beroperasi. Yang keenam yaitu casing. Casing berfungsi sebagai penutup untuk melindungi bagian-bagian dari elevator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum bucket elevator. Pengangkutannya secara vertikal. Dirancang untuk mengangkut material secara vertikal dalam kemiringan tertentu. Bahan yang dapat diangkut yaitu berbagai jenis, baik ringan, berat, kasar, maupun halus. Desain ember. Ember dibuat dari material yang kuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan jenis material atau kapasitas yang akan diangkut. Penggerak. Menggunakan penggerak rantai atau sabuk tergantung pada jenis material yang akan diangkut. Kapasitas besar. Dapat mengangkut material dalam jumlah yang besar, dari puluhan hingga ratusan ton per jam. Kecepatan relatif rendah. Kecepatan biasanya lebih rendah sekitar 0,5 hingga 2 meter per detik untuk mengurangi keausan dan tumbahan material. Kemiringan atau sudut elevasi. Maksimumnya itu biasanya hingga 60 derajat hingga 70 derajat untuk material ringan. Lebih rendah untuk material berat, hingga pemuatan dan pembongkarannya. Sistem pemuatan dan pembongkaran dapat disesuaikan dengan aplikasi tertentu. Pemeliharaan dan ketahanan memerlukan pemeliharaan rutin terutama untuk komponen yang rentan aus. Keamanan dan keandalan. Sistem keamanan dan keandalannya itu tinggi untuk memastikan operasional yang aman dan efisien. Selanjutnya, aplikasi penggunaan dari bucket elevator. Yang pertama, bucket elevator digunakan untuk mengangkut bahan kimia dalam bentuk serbuk, seperti pupuk kimia, bubuk plastik, atau juga bahan baku farmasi. Yang kedua, bucket elevator digunakan untuk mengangkat batu bara dari tambang ke fasilitas pengolahan atau pembangkit listrik. Yang ketiga, di pabrik semen, bucket elevator mengangkut material seperti batu kapur dari tempat penyimpanan ke mesin penggilingan atau tungku pembakaran. Yang keempat, digunakan untuk mengangkat granula plastik ke dalam mesin pencetakan atau pemrosesan lainnya. Yang kelima, di industri kertas, bucket elevator biasanya digunakan untuk mengangkat kertas bekas, plastik, atau logam ke tempat pengolahan yang lebih lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor kenapa
bucket elevator itu lebih banyak digunakan dibandingkan dengan conveyor jenis lain. Sifat dan keuntungan bucket elevator. Conveyor jenis bucket elevator lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan alat pengangkut lainnya karena mempunyai sifat-sifat dan keuntungannya. Yang pertama itu pengangkutannya yang rutin. 2. Jalur pemindahan yang tetap. Ketiga, kebutuhan sumber tenaga kecil. Yang keempat, tidak memerlukan banyak tempat. Yang kelima itu konstruksi yang sangat sederhana. Yang keenam itu kapasitas angkat yang cukup besar. Dan yang ketujuh itu perawatan yang relatif mudah. Rules of thumbs dari bucket elevator. Kapasitas sistem harus disesuaikan dengan laju aliran material yang digunakan atau dibutuhkan. Kapasitas biasanya berkisar antara 30 hingga 500 ton per jam atau lebih, tergantung pada material dan juga sistem. Jarak ember. Jarak ember biasanya sekitar 2,5 hingga 3 kali tinggi ember. Kecepatan elevator. Kecepatan elevator biasanya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter per detik, tergantung pada jenis material yang diangkut. Kemiringan sudut. Sudut kemiringan maksimum untuk elevator ember adalah 60 sampai 70 derajat untuk material ringan dan 45 hingga 50 derajat untuk material berat atau abrasi. Daya penggerak. Untuk estimasi kasar, daya penggerak adalah sekitar 1,5 kali kapasitas atau ton per jam. Kapasitas meter per second. Penanganan material. Pilih material ember berdasarkan abrasivitas material. Dan untuk material yang lebih abrasif, pilih ember baja atau baja cor. Pemilihan. Lakukan pemeliharaan. Lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala, terutama untuk sistem yang menangani material abrasif atau berat. Baiklah, Perancangan bucket elevator dari perhitungan tersebut. Dari rumus tersebut, maka didapat